Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga Allah menjadikan kegiatan yang kita lakukan ini, bermajlis ilmu di masjid ini, sebagai jalan di antara jalan-jalan yang dapat mengantarkan kita semuanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yakni yang artinya adalah taman orang-orang saleh yang bersumber dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk kepada pembahasan bab al-mujahadah, bab perjuangan dan pengorbanan seorang, kesungguhan seorang muslim dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-11. Bunyi hadisnya adalah Ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau pernah bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dzalik, rawahu al-Bukhari. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan neraka pun demikian pula. Dan kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah di antara hadis dari sekian banyak hadis yang membangkitkan semangat kepada kaum muslimin untuk bermujahadah, untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan yakni bukti dari keimanan yang ada di dalam hati itu dalam bentuk amal saleh, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan dengan permisalan yang sangat sederhana, yang sangat mudah diterima oleh siapapun, yakni dengan permisalan bahwa dekatnya surga dan neraka, dekatnya akhirat itu laksana tali sandal yang melekat pada kaki kita. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menggambarkan begitu mudahnya dengan gambaran yang sederhana, siapapun akan memahami itu. Ketika kita melihat bagaimana dekatnya seseorang dengan sandalnya, ya. Sandal itu sesuatu yang melekat di kaki, betul-betul melekat, ya, betul-betul melekat di kaki. Dan seperti itulah dekatnya surga dan neraka, dekatnya akhirat itu seperti itu. Kalau kita melihat tali sandal, atau yang dalam istilah di sini menggunakan syirakun na'li, yakni istilah tali sandal itu digunakan oleh Rasulullah sebagai perumpamaan saja di sini, perumpamaan yang sangat kuat. Apa dibalik makna sandal di situ, tali sandal itu ya? Jadi sesungguhnya kalau kita melihat tali sandal itu betul-betul dekat dengan kondisi kita, dengan diri kita, betul-betul menempel dengan diri kita. Artinya ajal itu sangat dekat. Ajal itu sangat dekat, dan kematian itu bisa datang kapan saja tanpa disadari. Begitu manusia itu wafat, maka pilihannya hanya dua, surga atau neraka, kenikmatan surga atau kenikmatan neraka, atau kepedihan neraka. Hanya ada di dua ini saja, dan itu setelah meninggal plus. Dan orang masalah ajal itu tidak ada yang tahu sebegitu dekatnya surga dan neraka itu, ya, sebegitu dekatnya surga dan neraka itu. Surga dan neraka itu bukanlah tempat yang jauh, ya. Ada orang membayangkan, oh hari kiamat itu nanti masih jauh sekali, seolah-olah itu tidak terjangkau oleh akal kita. Tapi ketahuilah bahwasanya itu semuanya sangat dekat, dan itu sangat dipengaruhi, ya, oleh pilihan-pilihan yang
kita tentukan ketika hidup ini. Kita mau memilih berbuat apa. Itulah yang menentukan dekatnya kita dengan hari akhir itu. Dekatnya dengan konsekuensi dari amal itu, akibat dari amal itu. Kalau kita menanam kebaikan dari yang sekecil-kecilnya, maka kita akan mendapatkan kebaikan surga, kenikmatan surga. Sedangkan kalau seseorang justru mendekatkan diri dengan amalan-amalan maksiat, maka ia justru semakin dekat dengan kepedihan dan siksa dari neraka, waliyadzubillah. Tapi lihatlah di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan kedekatan seorang dengan hari kiamat itu dengan sandal, ya, dengan sandal. Sandal itu sesuatu yang nyaris tidak dilihat orang, tidak diperhatikan. Biasanya orang itu lebih perhatian kepada apa yang ada di pakaian bagian atas, ya, kemudian bagaimana menata rambut dan sebagainya. Kalau laki-laki, ya, sandal itu nyaris tidak diperhatikan. Sesuatu yang diremehkan, dianggap kecil, ya, sesuatu yang dianggap kecil. Tetapi justru itulah yang menjadi penentu, ya, di antara hal yang banyak menentukan seseorang itu mendapatkan surga atau berujung kepada siksa dan neraka itu adalah, ya, dari amal-amal yang kecil, amalan-amalan yang tidak dianggap berat, ya. Bisa jadi satu kata ucapan yang menyenangkan saudaranya itu justru mengantarkan dia pada surganya Allah. Bisa jadi hanya memberikan air minum saja itu bisa mengantarkan orang itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi pada seorang wanita yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah memberikan air minum kepada hewan, kepada anjing. Anjing dalam keadaan kehausan ingin minum, dibantu, ditolong. Siapa yang menyangka, ya? Itu orang mungkin beranggapan, apa sih besarnya pahala memberikan air minum? Di dalam hadis itu sudah terang benderang bahwasanya memberikan air minum bukan kepada manusia, ini bukan kepada manusia, kepada binatang saja itu sudah dapat mengantarkan ia mendapatkan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya dari siksa nerakanya. Dan terkadang perkara yang dianggap remeh, terkadang perkara yang dianggap tidak berarti, ya, justru itu bisa sebaliknya menjerumuskan orang pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menganggap ketika melihat temannya, kemudian ia mengolok-olok temannya, menghina temannya, dan dia mengatakan, oh saya cuma bercanda kok, ini kan cuma candaan saja. Tidak ada, namanya menghina tetap menghina. Itu adalah dosa besar, dosa besar, ya. Berarti ada kesombongan di dalam dirinya. Tidak mungkin seorang itu mengucapkan kata-kata hinaan kepada orang lain kecuali orang lain itu dianggap rendah di sisinya. Berarti dia merasa lebih tinggi daripada orang yang dicelanya, orang yang dihinanya itu. Ada orang mengatakan, ini kan cuma bercanda. Tidak ada. Yang namanya menghina, mau serius ataupun mau bercanda tetap menghina, ia adalah sebuah dosa. Ia adalah sebuah dosa. Jangan-jangan itu yang bisa mengantarkan dia justru kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ghibah yang dilakukan secara tidak sengaja, yang tidak terkadang itu secara spontan. Inginnya mengkritik tetapi jadinya menghibah, mengkritik yang tidak pada tempatnya. Jadinya akhirnya ghibah. Belum lagi kalau sampai muncul bumbu-bumbu sehingga muncul fitnah, melahirkan fitnah. Dari ghibah melahirkan fitnah, kemudian bisa juga menarik kepada sesuatu yang lebih besar sampai kepada tataran namimah, mengadu domba. Ada orang menganggap itu sebagai, ini kan cuma kata ini, ya, frase ini kan cuma. Ini perkara yang harus dihindari oleh setiap kita. Bisa jadi itu justru yang menentukan dia mendapatkan siksanya neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kemudian kita bicara tentang sandal lagi. Sandal itu sarana untuk melangkah. Kalau kita menggunakan sandal, begitu mudahnya kita mau melangkah, mau ke tempat maksiat mudah, mau ke tempat ibadah mudah, mau digunakan untuk melangkahkan kaki, menjenguk saudaranya yang sakit mudah. Gampang menggerakkannya itu, sangat gampang, ya, sangat mudah, ya. Tetapi banyak orang yang meremehkan hal itu, ya.
Banyak orang meremehkan tentang hal itu. Tapi sekali lagi sandal ya, kita bicara tentang tali sandal. Itu melambangkan sesuatu yang sangat dekat, yang sangat melekat pada manusia, namun itu banyak dianggap remeh oleh manusia. Tetapi dia menjadi salah satu penentu yang besar terkait dengan nasibnya nanti di akhirat ya. Ya, di akhirat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, jika seseorang sudah merasakan begitu dekatnya dirinya dengan akhirat, maka ia pasti akan berusaha untuk mengejar akhirat itu. Ia akan berusaha mempersiapkan diri untuk mengumpulkan bekal terbaiknya menuju akhirat itu, ya. Apa bekal terbaik? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa khairuz zadi at-taqwa. Sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa kepada Allah. Oleh karenanya Allah juga berfirman mengkaitkan antara takwa itu dengan dekatnya hari akhirat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan, apa yang sudah dilakukan untuk hari esok ya. Apa yang sudah diperbuat, apa amalan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Di situ ada keterkaitan antara takwa dengan hari esok. Hari esok sebuah perumpamaan juga ya. Bukan betul-betul hari esok itu kiamat, enggak, tetapi ini aja sebuah ungkapan, sebuah permisalan ingin menunjukkan begitu dekatnya hari kiamat itu dengan kita. Seperti hari ini kita tadi bangun pagi, kemudian pagi kita sarapan. Kita sudah meyakini nanti sore akan tiba dan hari akan berganti ketika matahari sudah tenggelam. Secepat itu hari itu. Terus apa persiapan kita untuk menuju sesuatu yang pasti akan terjadi itu? Jadi diumpamakan dengan hari esok itu karena itu pasti terjadi. Yang namanya kita bangun di pagi hari, kemudian kita sudah memiliki planning, oh nanti akan melakukan ini dan ini, besok saya akan melakukan ini, dan saya yakin nanti pasti akan berganti hari ketika matahari sudah tenggelam. Secepat itu, dan betul terjadi. Sekarang kita sudah berganti hari loh ya, sudah maghrib, sudah tenggelam matahari, sudah berganti hari. Secepat itu hidup itu. Dan mengumpulkan perbekalan itu juga sesingkat itu. Apa bekalnya untuk itu? Takwa ya, yaitu dengan takwa. Jadi di sini penggunaan kata esok, Allah ingin ada hikmah di situ penggunaan istilah kata esok. Esok itu menunjukkan sesuatu yang pasti akan terjadi dan menunjukkan begitu dekatnya. Ya begitu juga kita dengan hari akhirat itu juga sedekat itu ya, sedekat itu. Maka hal yang harus kita lakukan adalah melakukan persiapan yang matang, persiapan yang tidak main-main ya. Ibarat seseorang ketika besok pagi lah misalnya, kita punya rencana besok pagi hari Ahad akan melakukan perjalanan keluar kota bersama keluarga misalnya. Maka sejak hari ini, bahkan mungkin sejak beberapa hari sebelumnya sudah melakukan persiapan apa ya nanti bekal yang saya bawa ya. Tasnya sudah disiapkan ya, isinya apa saja, pakaian-pakaiannya dibutuhkan, perbekalan makanan minumnya dibutuhkan, semua hal sudah betul-betul dipersiapkan dengan matang. Itu kalau safar di dunia, karena dia yakin esok pasti tiba, matahari terbit sudah berganti masuk ke esok hari, masuk ke pagi hari ya, malam berganti pagi, dan dia akan melakukan safar. Bagaimana dengan menghadapi kehidupan akhirat juga seperti itu ya. Maka takwa itu adalah modal yang utama untuk menghadapi hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad ya. Maka kalau kita kaum muslimin semuanya menyadari hari esok pasti akan datang dengan cepat, maka semakin kita bersemangat untuk maksimal ya, berjuang, berkorban untuk mempersiapkan hal yang terbaik untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada orang-orang yang justru melalaikan masalah akhirat, menganggapnya itu sesuatu yang jauh. Innahum yarawna
innahum yarawna ba'ida wa narahu qariba. Mereka menganggap hari kiamat itu masih jauh. Bahkan ada yang mengingkari hari kiamat. Sedangkan kami melihatnya itu sesuatu yang dekat. Ada orang yang setiap hari mendengar ada ceramah, ada tentang hari akhir, surat yang dibacanya tentang kiamat, surat-surat yang dibacanya tentang surga dan neraka. Tetapi banyak orang tidak menyadari hal itu. Hanya sebatas mendengar sepintas lalu saja. Seolah-olah masih jauh. Akhirat itu masih jauh, surga dan neraka itu. Padahal mereka itu sangat dekat. Kenapa sangat dekat? Sekali lagi, karena ajal itu datang tiba-tiba. Ya, bagaimana kalau tidak ada persiapan untuk itu? Ya, bagaimana kalau tidak ada persiapan untuk itu? Sekali lagi, ajal itu datang tiba-tiba dan tidak ada yang tahu kapan ajalnya mendatangi. Wa ma tadri nafsun, ya, madza taksibu ghadan. Dan tiada seorang pun yang tahu kira-kira besok itu mau melakukan apa ya, apa saja yang dilakukan besok itu. Tidak ada yang bisa menjaminnya. Dia punya rencana, besok saya melakukan ini dan itu. Tapi tidak ada yang tahu dia pasti akan melakukan besok itu, tidak ada yang tahu. Tidak ada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan Allah menegaskan, dan tidak ada satupun orang, ya, yang tahu di mana dia akan meninggal. Sedangkan kematian, ajal itu pasti akan datang pasti kepada setiap kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian itu berusaha lari darinya itu, ya, sesungguhnya dia itu pasti akan mendatangi kalian. Fa innahu mulaqikum, pasti kematian itu akan menjumpai kalian. Ya, menjumpai kalian pasti. Kapan saja, dimanapun, ya, kondisi apapun, kalau sudah tiba ajalnya pasti akan mendatangi. Kematian itu tidak mengenal usia. Mau anak-anak, mau bayi, mau remaja, mau dewasa, mau orang tua, waktunya ajal tiba sudah ditentukan oleh Allah, pasti akan mendatanginya. Dan kematian juga tidak memandang ini orang yang sakit, ini orang yang sehat, bugar. Enggak. Tidak ada urusannya dengan kesehatan dan dengan sakit yang dialami seseorang. Enggak. Kematian pasti akan menjumpai seseorang yang sudah ditetapkan ajalnya. Dan tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa mencegahnya itu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya. Di mana saja kamu berada, kematian itu pasti akan mendapati kamu. Meskipun kalian berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Kematian itu akan mendatangi siapapun di mana saja, mau di atas tempat tidurnya, mau di kamar mandi, mau di ruang tamu. Ketika waktunya sudah tiba pasti akan datang, akan menjemputnya. Mau di atas kendaraan, mau ketika berjalan kaki, mau ketika berdiri, mau ketika duduk, ataupun ketika sedang berselonjor misalnya, ketika berbaring misalnya. Ketika sudah waktunya dia pasti akan mendatangi, ya. Dia pasti akan mendatangi. Kapanpun, dimanapun. Mau ketika bersendiri maupun di keramaian, mau ketika bersama dengan keluarga, mau ketika dengan teman-teman sedang ngobrol asik-asiknya, ataupun ketika minum kopi, ketika minum teh, ketika makan, ketika sudah datang waktunya pasti dia pasti akan tiba. Tidak ada pandang bulu, ya. Itulah kaum muslimin rahimakumullah. Mau dia ke dalam keadaan bersujud, dalam keadaan membaca Quran, atau dalam keadaan maksiat, waliyadzubillah, kematian pasti akan mendatanginya, ya. Maka jika kita sadar seperti ini, sebegitu dekatnya akhirat dengan kita, karena kita tidak ada yang tahu ajal kita kapan, ya. Maka kalau sudah menyadari hal ini, maka setiap kita berusaha untuk memutus segala bentuk hubungan kita dengan dunia kita, kecuali dunia itu dijadikan sarana yang mengantarkan kepada kenikmatan dan kebahagiaan akhirat kita. Kita tidak mau menggunakan waktu, menyia-nyiakan waktu di dunia ini kecuali untuk
dijadikan sebagai persiapan kita menuju malam pertama kita di hari akhirat. Apa itu malam pertama kita? Yakni ketika di alam barzakh. Itu hari pertama akhirat seseorang itu adalah ketika di alam kubur, ya. Ketika di alam kubur. Karena memang di alam kubur itu sudah ada konsep balasan. Itu sudah diterapkan di sana. Kalau menanam kebaikan ketika selama hidupnya diatasi dengan keikhlasan, ya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Adapun orang yang di luar itu, orang yang kafir, orang yang tidak mau taat kepada Allah, pelaku maksiat, ya, maka mereka mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah alam barzakh. Alam barzakh sudah mendapatkan siksa dan nikmat sudah ada di sana. Jadi maka tidak ada waktu yang kita gunakan kecuali untuk persiapan kita menuju alam barzakh itu. Karena alam barzakh itu al-qabr awwalu manazil akhirah atau kama qala. Kuburan itu, alam kubur itu adalah persinggahan pertama akhirat itu di situ. Apakah ini panjang? Iya, kalau dihitung dengan matematika, perhitungan manusia panjang. Seperti kalau kita bicara tentang Fir'aun, berapa ribu tahun yang lalu Fir'aun dan bala tentaranya itu sudah ada di dalam alam barzakh, di dalam kubur, dan mereka setiap hari yu'raduna an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka sudah ditampakkan kepada mereka dari zaman dulu itu. Siksaan juga sudah diberikan kepada mereka. Sejak zamannya Musa dulu, ribuan tahun yang lalu hingga hari ini, dan sampai kita tidak tahu kapan kiamat. Termasuk umatnya Nabi Nuh yang melakukan kesyirikan sudah dapat siksaan itu. Dari zaman berapa kita tidak tahu, berapa ribuan tahunnya itu berapa. Sampai hari ini, sampai nanti akan datang. Tapi itulah perhitungan manusia, seolah-olah alam barzakh itu lama sekali. Padahal di dalam hitungan Allah itu sangatlah cepat. Allah berfirman, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ketika nanti Allah bangkitkan setelah tiupan sangkakala yang pertama, ya. Ketika tiupan sangkakala sudah ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka kemudian semua yang ada di dalam kubur, ya, yang sudah hancur lebur, semuanya dibangkitkan semuanya. Dan kemudian bersegera menuju Rabbnya, dan mereka pun menyesal saat itu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ya, man ba'athana min marqadina. Mereka berkata, celaka kami. Siapa yang bangunkan kami dari tidur kami ini? Subhanallah. Siksaan begitu lama dianggap tidur. Karena apa? Ia menyadari kebenaran bahwa hal yang lebih besar nanti akan terjadi. Siksaan yang terberat di neraka, waliyadzubillah. Di dalam alam kubur yang segitu ribuan tahun kita tidak tahu begitu lamanya, seolah-olah dia merasa tidur itu. Padahal kesakitan betul ketika mendapatkan siksaan di alam barzakh. Tapi ketika tiupan sangkakala itu sudah terjadi, semuanya dibangkitkan, semuanya bergegas kepada Allah, sudah mereka merasa celaka ini. Siapa yang bangunkan kami dari tempat tidur kami ini, dari tidur kami ini? Ya, mereka menyesalnya luar biasa. Mereka menyesalnya luar biasa. Dari situlah mereka menyadari bahwa ternyata kehidupan, ya, di dunia yang menyebabkan mereka berjatuh, ya, terjatuh pada azab kubur itu adalah tidak adanya persiapan, ya, ketika di dunia. Padahal waktu untuk melakukan persiapan itu sangat singkat. Cuma berapa tahun? Umurnya umatnya Nabi Muhammad selama antara 60 sampai 70 tahun. Tapi penantiannya bisa lama sekali di alam barzakh nanti dengan hitungan matematika, dengan hitungan manusia. Ya. Tetapi bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang kafir, ya, dia akan mendapatkan siksa di alam barzakh dengan selama itu dalam keadaan kesakitan. Ketika hari kiamat datang, mereka justru mengatakan, siapa yang bangunkan kami dari tidur kami ini? Karena dia merasa dan sudah betul-betul melihat kenyataannya di depan itu sudah terlihat jelas siksaan yang jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada yang ia sudah alami di alam barzakh. Lihatlah di dalam firman Allah menyebutkan, ya, lam yalbathu illa sa'ah min nahar, lam yalbathu illa sa'ah min nahar. Mereka seolah-olah itu tinggal di dunia itu cuma satu siang saja, bukan 24 jam, berarti cuma setengah hari saja.
Ya, itu mereka merasakan. Dalam firman yang lain disebutkan lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha, seakan-akan mereka tinggal di dunia itu cuma di waktu sore dan siang hari saja. Dan dalam firman Allah yang lain ma labithu ghaira sa'ah, ya, mereka tidak menepati dunia kecuali satu saat saja. Kalau bahasa kita 1 jam saja. Secepat itu hidup di dunia, ya, secepat itu. Maka lihatlah begitu dekatnya hari akhirat bagi setiap manusia. Tapi banyak dari manusia itu yang tidak menyadari hal ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kesadaran akan dekatnya kita terhadap hari akhirat itu, ya, itu sungguhnya ibarat kalau kita membuat analogi itu seperti seorang pelari, ya. Pelari ikut lomba lari, ya, dan sudah ditampakkan garis finish di depannya. Apa yang dilakukan? Maka ia akan lakukan sekuat tenaga untuk mencapai garis finish itu. Sudah hilang lelah yang sudah ditempuhnya itu. Karena apa? Sudah melihat garis finish ada di depan. Maka dia lupa dengan ini. Mau lelah, mau haus, sudah tidak terpikirkan. Dia akan melaju terus, mengeluarkan seluruh tenaga yang ia miliki untuk mencapai garis finish. Dia sudah senang, sudah bahagia melihat, oh itu garis finishnya. Maka itulah, ya, kalau kita menyadari dekatnya hari kiamat itu seperti itu, ya. Atau mungkin kita membuat sebuah analogi seperti orang yang setelah melakukan safar perjalanan jauh, kemudian ia menginap di sebuah penginapan, sebuah hotel. Dia singgah di situ, ya. Dia singgah di situ dan menunggu jemputan dari bandara misalnya. Nanti akan dijemput besok pagi, tetapi tidak ditentukan besoknya itu jam berapa. Besoknya itu jam berapa. Maka orang yang sudah tahu seperti ini, oh besok saya dijemput, ya, besok saya itu dijemput. Maka dari malam sudah disiapkan itu kopernya, barang-barang dipastikan tidak ada yang tertinggal. Semua diusahakan komplit persiapannya di dalam kopernya. Sepatu sudah disiapkan, paspor disiapkan, identitas disiapkan. Beda dengan orang yang tidak menyadari tentang datangnya hari kiamat itu, ya, tentang dekatnya hari kiamat itu. Sama dengan orang yang tinggal di hotel tadi itu, oh masih besok, ya, kan belum ada dihubungi sama pihak maskapai. Sudah, saya tak mau jalan-jalan dulu, saya tahu ngopi-ngopi dulu, ini dan itu, cari kesenangan dulu. Tidak ada persiapan, tiba-tiba langsung dijemput, ketinggalan akhirnya, ketinggalan, tidak membawa bekal, ya. Tapi inilah kaum muslimin rahimakumullah, orang yang sadar dekatnya hari kiamat dengan dirinya itu, maka dia akan selalu waspada, statusnya always on, selalu standby, selalu on terus, nyala terus, ya, selalu siap terus, standby terus, ya. Itulah, maka itu contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Maka misalnya dalam perkataan, ya, dalam perkataan, ia tidak akan mau menunda-nunda minta maaf kalau dia punya salah kepada saudaranya, tidak mau menunda-nunda. Ya, kiamat dekat ini, hari akhir ini dekat, surga dan neraka dekat dengan kita. Dia tidak mau menunda-nunda minta maaf, tidak mau. Iya sakit memang, iya tidak nyaman. Misalnya kita disakiti orang, atau kita pernah menyakiti orang, tapi kita ada gengsi, terkadang gengsi itu luar biasa perannya. Maka dia berusaha menepis itu, dia tidak mau kehilangan momen yang mahal ini. Dia segera minta maaf. Dalam urusan harta, iya ada harta sedikit banyak, Allah kasih ini, maka dia segera tunaikan untuk bersedekah, ya, infak dan yang lainnya untuk kepentingan dan kemaslahatan dirinya. Demikian juga dalam hal ibadah, ya, dalam hal ibadah. Maka orang-orang yang sadar kiamat dekat, hari akhir itu dekat baginya, surga dan neraka itu sangat dekat dengan setiap manusia, maka ia akan selalu berusaha khusyuk dalam sholatnya. Ia menjalankan sholat seolah-olah dia melakukan sholat yang terakhir, ya, kasolatil muwaddi', seperti orang sholat yang mau berpisah dari dunia ini, seperti sholat yang terakhirnya. Maka dia berusaha untuk apa? Menjalankan ibadah sholat itu dengan semampunya, dengan sekuat tenaga, dengan fokus, ya, dengan fokus, dengan sekhusyuk-khusyuknya. Ketika dia punya waktu, dia sempatkan waktu untuk memperbaiki sholatnya, mempelajari fikih tentang sholat, memperbaiki terus. Meskipun sudah pernah belajar terus dan terus, menghadiri majelis ilmu untuk menguatkan
apa ya yang ilmu yang tertinggal dari diri saya ya. Ya. Itulah kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang ke-12. An Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli Suffah radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau ini adalah salah satu di antara penghuni Suffah di ujung masjid Nabi ya. Qala, ia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah tinggal ya, bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudu'in wa bihajatihi, dan saya datang dengan membawakan beliau air dan segala apa yang beliau butuhkan ya. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah ini, salni, kau minta apa wahai Rabi'ah? Maka Rabi'ah menjawab, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu agar kau mohonkan kepada Allah supaya aku bisa bersama denganmu di hari kiamat nanti di surgamu, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aw ghairu dzalik, apa tidak ada yang lain permintaanmu selain itu? Qultu, maka aku berkata, kata Rabi'ah, huwa dzaka, cukup itu saja wahai Rasulullah, tidak ada yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, maka bantu aku ya, bantu aku, kau kendalikan nafsumu ya, supaya bisa memperbanyak sujud. Dan kita tahu ahlus suffah ya, ini adalah yang meriwayatkan adalah Rabi'ah ya, Rabi'ah atau disebut kunyahnya Abu Firas, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pelayan, salah satu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di Suffah ya, Suffah itu ujung masjid. Yang tinggal di Suffah itu hanya orang-orang fakir miskin saja yang tidak punya rumah ya, tidak punya penghasilan, itu tinggal di sana. Mereka fokus ibadah di sana, fokus bermajlis ilmu dengan Nabi, mencari rezeki tetap, tetapi masih belum mencukupi, tidak sampai tidak punya rumah, mereka tinggal di sana. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang menitipkan sedekah, wah Rasulullah ini ada sedekah, tolong dibantu, diarahkan ke siapa? Diarahkan ke mereka. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah-sedekah dari orang-orang yang memiliki kemampuan harta itu banyak dialokasikan kepada penghuni Suffah ini. Baik, di sini disebutkan kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah mengatakan, saya pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan satu kamar tidur dengan Rasulullah, bukan ini ya, tetapi pernah suatu malam itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rabi'ah ini di antara sahabat Nabi, dan beliau adalah di antara pelayan-pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat menyebutkan ya, dia mengatakan, beliau radhiyallahu anhu mengatakan ya, dari dulu saya memang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya selalu standby untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sholat Isya ya, pulang ke rumah, saya berada di belakangnya sampai beliau masuk ke rumah, dan kemudian saya menunggu di depan rumahnya ya, di depan rumah menunggu, dan bergumam dalam hatinya, la'allahu an yakuna li Rasulullah hajah, semoga Rasulullah punya keperluan sehingga aku bisa membantunya. Berharap terus seperti itu, nunggu tanpa diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunggu, standby di situ. Dan saat itu rumah itu bukan terbuat dari tembok seperti ini, terbuat dari tumpukan kayu kurma dan sebagainya, sehingga kalau sholat, kalau melakukan sesuatu itu biasanya terdengar dari luar. Dan Rabi'ah ini sering mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih, sampai beliau senang mendengarnya, kemudian sampai tertidur sambil menangis mendengarkan tasbihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah Rabi'ah, waktu itu memang menjadi pelayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering memberikan bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan waktu malam itu, fa'atihi biwadu'in, lalu aku membawakan air wudu untuk beliau, wa bihajatin, dan untuk segala keperluan beliau. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang Rabi'ah ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun ingin, beliau sallallahu alaihi wasallam ingin
membalas kebaikan itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salni, wahai Rabi'ah, kau minta apa?" Ya. Minta apa? Mintalah kepadaku. Ya, mintalah apa saja kepadaku. Ya, mintalah kepadaku. Kemudian Rabi'ah menjawabnya, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya minta kepadamu agar kau mintakan kepada Allah supaya aku dijadikan menjadi penduduk surga yang dekat denganmu, yang membersamaimu ketika di surga. Bukan hanya di dunia saja membersamai Rasulullah. Saya ingin juga bersama denganmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang inilah Rabi'ah ketika saat itu ditanya, "Salni, mintalah wahai Rabi'ah." Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau pernah sempat memikir waktu itu. Fafakkartu fi nafsi, saya berpikir dalam diri saya tahu anna dunya munqati'ah zailah. Saya sadar dunia itu pasti akan hilang. Kalau saya minta perkara dunia, bisa saja saya minta, "Ya Allah, doakan saya supaya rezeki saya lancar, keuangan saya, finansial saya, supaya dapat rumah, dapat istri, dapat ini dan sebagainya." Bisa, dia tinggal di Sufa, sangat berhak sekali meminta dunia, meminta supaya dimohonkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Allah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah untuk melancarkan rezeki." Bisa. Tetapi beliau tidak meminta itu. "Wa anna li fiha rizqan sayakfini wa ya'tini." Kata Rabi'ah melanjutkan, "Sungguh rizki untuk saya itu sudah ditetapkan oleh Allah bagi saya. Pasti itu cukup untukku dan pasti rizki itu akan datang kepada aku. Saya tidak butuh itu." Maka kemudian ia mengatakan, "Kalau begitu saya minta supaya bisa menemanimu di surganya Allah Subhanahu wa taala." Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aw ghairu dzalik, ada yang lain selain itu? Selain itu ada yang lain?" Kata Rabi'ah mengatakan, "Huwa dzaka, cukup itu saja ya Rasulullah, cukup itu saja." Tapi lihat, cukup itu saja ini sesuatu yang diminta, ini perkara yang besar, ini surga, ini surga yang diminta ya. Bukan dunia ini. Tidak ada apa-apanya dunia itu. "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu sangatlah mahal. "Ala sil'atallahi al-jannah." Barang dagangannya Allah itu yang diperdagangkan Allah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat mahal, maka butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh mujahadah sesuai yang kita bahas hari ini. Tidak murah surga itu, butuh perjuangan, pengorbanan, mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, bersabar, butuh harta, butuh kekuatan fisik dan yang lainnya. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'inni," oleh karena itu wahai Rabi'ah, "a'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau begitu bantulah aku. Iya, aku akan doakan kamu. Akan doakan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kau bisa tinggal bersamaku di surga nanti, dekat denganku di surga. Tapi bantu aku. Apa itu bantuannya? Ala nafsik, kendalikan hawa nafsumu. Bikathratis sujud, kemudian perbanyaklah sujud dengan itu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahnya kalimat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, "A'inni bikathratis sujud." Enggak. Kalau gitu bantu aku dengan perbanyak sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, perbanyak infak, bersedekah. Tidak seperti itu. Karena semua kata kuncinya itu adalah dengan pengendalian hawa nafsu. Tidak bisa orang menunaikan qiyamul lail, menegakkan sholat dengan khusyuk kecuali dengan menahan hawa nafsunya, kecuali dengan sabar. Semuanya itu butuh kesabaran. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ala nafsik, a'inni ala nafsik." Bantu aku, bantu doaku ini supaya dikabulkan oleh Allah ya. Jadi ini bukan hanya sebatas doa saja, sesuatu yang diangan-angankan saja, tetapi harus diwujudkan dengan amalan yang nyata. Ya, jadi surga itu tidak bisa dicapai dengan hanya berangan-angan saja, tidak bisa dicapai dengan malas-malesan, dengan menuruti hawa nafsu, tidak bisa. A'inni ala nafsik, maka kendalikan dirimu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Ini sifatnya hawa nafsu itu adalah senantiasa mengajak kepada keburukan. Orang mau qiyamul lail digoda. Kamu kan lagi capek habis kerja seharian. Oh, ini cuacanya masih dingin, ada keringanan di situ, akhirnya tidak mau bangun.
bermalas-malesan. Itulah hawa nafsu ya, hawa nafsu, semuanya adalah hawa nafsu. Maka di situ ya, nafsu itu akan mengajak, udah nggak usah bangun ya, mengajak untuk malas-malesan, mengajak untuk menggunakan waktunya untuk nonton YouTube, untuk nonton ini dan itu, ya, untuk membuka media-media sosial daripada membuka Al-Quran. Itu yang diajak nafsu itu. Maka bersungguh-sungguhlah untuk itu, berjuanglah untuk itu, berjuanglah. Bismillah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, berjuang, ya, berjuang, berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pasti akan mudahkan jalan menuju ke sana, ya. Maka kita biasakan, ya, mengatur waktu, memanage waktu. Bangun, kita setiap malam bangunnya jam berapa? Jam 2 masih kepagian buat saya. Oke, setengah 3 dulu bangun. Ya, atau jam 3 bangun. Yang penting jangan sampai tidak bangun di malam hari. Lakukan dengan qiyamul lail, bikasratis sujud, dengan memperbanyak sholat. Kendalikan nafsumu supaya bisa memperbanyak sujud. Dan tidak ada ibadah khusus sujud, itu tidak ada dalam syariat, tidak ada. Maksudnya sujud itu, perbanyak sujud itu adalah perbanyak sholat, karena sujud itu bagian dari sholat. Tidak ada ibadah sujud saja, itu tidak ada. Perbanyak sujud apa namanya? Tidak ada. Dalam agama tidak ada diajari itu. Sujud itu hanya ada adalah ketika orang melakukan sholat. Dan kenapa disebutkan dengan istilah sujud? Kok tidak disebutkan perbanyaklah sholat wahai Rabi'ah? Tidak. Karena memang penyebutan ini adalah sujud itu adalah tempat atau kondisi di mana seseorang itu betul-betul dekat dengan Rabbnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu, ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi terdekat seorang hamba kepada Allah itu yakni ketika dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah berdoa di dalamnya, ya, perbanyak doa di dalamnya. Wasjud waqtarib. Kalau ingin dekat kepada Allah, perbanyaklah sujud, perbanyaknya sholat. Sholat itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Rabi'ah, katanya kau ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kau juga ingin dekat dengan Allah di surganya nanti, ingin melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di surganya. Iya, maka dekatilah Allah ketika di dunia. Maka bagaimana mendekatkan diri dengan Allah di dunia? Wasjud waqtarib. Sujudlah, dengan itu kau bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kalau nanti kenikmatan puncak di surga itu nanti adalah orang ketika betul-betul dekat dengan Allah, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan puncak di surga. Tetapi kenikmatan puncak ketika di dunia adalah ketika ia bersujud di waktu sholat, memperpanjang setiap sujudnya, di setiap sujud itu diperpanjang. Dengan itu dia akan merasakan puncak-puncak kenikmatan atau kenikmatan surga dunia itu adalah di waktu sujud itu. Orang kalau membiasakan diri memperbanyak sholat, sujudnya diperlama, akan timbul rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa rindu kepada Allah. Semakin ia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang keluar dari ucapannya ketika munajat itu, ya Allah ampuni saya, ya Allah maafkanlah saya, ya Allah bimbing saya, ya Allah pertemukan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surgamu, ya Allah berikan aku kenikmatan terpuncak di surga nanti dengan melihat wajahmu. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Ini bicara tentang Rabi'ah, ya, tentang Rabi'ah, pelayan, ya, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin engkau mendapati aku di surga dan selalu dekat dengan aku di surga, maka bantu aku, fa'inni ala nafsik, kendalikan dirimu, bikasratis sujud, dengan memperbanyak sholat, memperbanyak sujud, ya, memperbanyak sujud. Maka kaum muslimin rahimakumullah, semoga ini bermanfaat untuk semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senang untuk memperbanyak sholat. Semoga Allah menjadikan sujud dan memperbanyak qiyamul lail itu sebagai ibadah yang betul-betul menyejukkan hati kita,
menjadikan itu semuanya sebagai ibadah yang kita senangi dan kita bisa menjaganya sampai ajal menjemput kita nanti. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dan untuk memperbaiki ibadah kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.